Keset di balik, welcome back. Was. Ya. Jumpa kembali ya di podcast kita seperti biasa ya. Dengan tema hari ini yang agak-agak mungkin kita sedikit kembali kepada culture dan budaya. Saya ngomongnya harus culture dan budaya. Soalnya, Bukan culture, Pak. Ya, baik. Culture. Ya. Culture. Ya, seperti itulah. Ya oke. Kembali lagi di sini dengan biasa lah, seperti biasanya. With me atau dengan siapa lagi? Dengan kita ya di sini. Perkenalkan dulu, ya di sebelah saya ini, Mr. Imran. Ya, oke. Dan juga di sebelah sini ada Mr. Chair. Oke, kita kasih applause dulu. Terima kasih. I love you. Ya, setelah kemarin pada episode sebelumnya perkenalan kita terkait podcast ini beberapa ada sedikit masukan gitu ya termasuk dari beberapa orang terkait podcast ini. Kita sekarang akan memulai kembali podcast yang entah bagaimana nanti nasibnya ke depannya. Yang jelas ini adalah bukan coba-coba, karena jangan coba-coba ya. Hanya untuk dewasa ini kontennya. Oke. Pak, sebentar, Pak. Ini kacamata kok berkabut ya? Oh, sama saya juga. Ya, baik lagi. Oke. Kita kebetulan malam ini sudah ada narasumber ya di sini. Narasumber kita yang bukan abal-abal atau ecek-ecek di sini. Narasumbernya seorang budayawan gitu. Luar yang biasa. Lebih terkenal dari apa ya? Dari sajian mungkin. Sajian itu Sesajen. karya. Oh. Maksudnya karyanya. Oh iya, karya. Karya-karyanya. Mohon maaf, bukan sesajen ya. Bukan. Karyanya itu beliau itu seorang pelukis. Masya Allah, Ya, luar biasa. ini termasuk di belakangnya ini. Wah, ini Hasil karya beliau ya, Pak ya? Hasil karya beliau. Cuman ya kita ini dulu lah ya, biar nanti penasaran. Jadi setiap podcast itu kenapa ini harus setengah gitu. Apa itu gambarnya kan? Nanti orang bertanya-tanya. Ya, nanti orang bisa bertanya-tanya. Ini apa sih karya dari beliau ini? Sebuah anak bangsa mungkin ya. Yang terkenal kalau di Bandung itu dengan nama Bustomi. Bapak Bustomi. Ya. Luar biasa. Jadi beliau ini selain seorang budayawan terkenal juga akan seniman ya, Pak ya? Betul. Lebih hasil karyanya lebih ke seni lukisnya ya, Pak ya? Betul. Luar biasa. Seni lukis. Dan hasil karyanya bisa kita lihat kebetulan di belakang kita ini ya. Ini merupakan hasil karya dari Bapak Bustomi. Luar biasa. Aplaus dulu. Sudah ya. Bagus. Ya. Sebelum membicarakan, kita lanjut dengan Pak Bustomi. Mungkin di sini biasa kita nggak ada kuis di sini ya. Kita juga nggak akan ada tanya jawab. Bisa disebutin. Oh iya, kita juga nggak akan ada tanya jawab di sini, nggak akan ada kuis. Biasa kita di sini membahas tentang terkait kita sebagai perokok gitu ya. Oke. Ya. Tentunya yang saya khawatirkan ketika ada kuis tentunya ada hadiah, Pak. Itu yang nanti kita bisa. Ya, betul. Karena di sini kebetulan minim, budgetnya juga minim. Ya, kita belum viewersnya belum nyampe ribuan atau sekian. Yang jelas di sini kita akan menyajikan podcast yang berlibat kita. Podcast yang ya pertama itu gunanya untuk membangun silaturahmi, memberikan pendidikan juga ya.
terkait ya apa saja lah yang penting nyambung gitu ya. Berarti bersifat inilah sharing, informatif, Nah. juga edukatif, betul Pak ya? Iya betul. Kurang lebih seperti itu Pak ya? Harus dijelaskan ya sama Pak Imron. Oke. Karena Pak Imron itu sudah sejalur dengan saya. Gitu. Oh iya. Ya, betul. Terkait pembahasan kemarin yang belum nonton mungkin ya, kita menjelaskan sedikit banyaknya terkait pembahasan tentang rokok, yaitu rokok. Kalau enggak ini rokoknya rokok herbal katanya gitu. Tapi kan harus pembuktian, jangan katanya, tapi benar. Ini salah satunya ini rokok ini ada mereknya ini Propos. Luar biasa. Salah satunya ini rokok Propos gitu. Rokok yang katanya herbal, tapi menurut saya sih bukan katanya lagi. Ini sudah jelas banyak testimoninya, banyak penggunanya. Bahkan dari perusahaan yang memasarkan ini, PT Daya Sinergi Indonesia ini telah membuktikan dari sekian banyak membernya ya, mitra-mitranya di TSI ini sudah hampir 60.000 member itu ya. 60.000 members. Luar biasa. Hampir 70 member, 70.000 member gitu ya. Bukan 50 biasa gitu. Oke. 60 sampai 70.000 member ya. Luar Di biasa. kami itu ada ya yang istilahnya sudah banyak 10 sampai 70.000 member itu mereka termasuk member aktif yang sudah merasakan manfaatnya ya Pak ya. betul, maksud saya Oke, seperti luar itu. biasa. Dan juga dapat bonus kalau ini. Wih, berarti manfaatnya yang diperoleh itu selain mendapat manfaat Khasiat. dari khasiat kesehatannya, juga dari sisi ekonominya ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Ya kemarin sedikit banyak kita mengutip atau membahas terkait rokok ini yang istilahnya ini sebagai wasilah penyambung silaturahmi juga sebagai juga wadah untuk para saudara-saudara kita yang ingin terus mengembangkan usaha, terus istilahnya ingin berbagi ya, kita kan bukan dokter ya, Iya, istilahnya seperti itu, tapi kita ingin mencoba memberikan solusi berupa terapi kepada saudara-saudara kita gitu, seperti yang punya penyakit-penyakit asma atau apapun bisa sama rokok ini, insya Allah gitu. Luar Yang biasa. penting intinya kita harus yakin, aku yakin lah. Luar biasa. Saya padahal di kiri saya ini ada seorang ustadz, saya juga sebagai habaib, tapi ya tidak apa-apa. Saya sedikit-sedikit ngomong-ngomong agak Ya, gitu. Ya. Iya, Oke, baiklah. Di sini kita tidak banyak cincong lagi karena akan mengurangi jam tayang ya. dan khawatir nanti bisa disuspend Iya. Pak ya. Iya, disosmed oleh Pak Asyik. Berarti malam ini narasumber kita ini yaitu seorang budayawan sekaligus seniman ya Pak ya. Betul. Dan nanti kita akan menggali lebih dalam lagi terkait masalah khazanah atau kebaikan-kebaikan dari budaya Sunda. Seperti itu ya Pak ya. Betul, ya. Seperti itu. Saya belibet juga ngomong. Ya, oke, intinya materi yang belum kita siapkan dan belum kita apa-apakan gitu ya, intinya materi ini ya seadanya lah gitu. Seadanya, apa adanya ya Pak ya. Seadanya. Seperti kita ini. Ya. Oke, terus saksikan ya. Nah, di sini Oke. Nanti kita akan undang bintang tamu kita, narasumber kita di sini yang asli Sunda. Oke, segitu dulu mungkin. Ya, kita panggil. Narasumber kita Oke. yaitu Bapak Bus Tommy. Ya. Inilah narasumber yang mungkin Tiba-tiba akhir, padahal awalnya aja belum ya. Ya. Iya. Sebetulnya Om dari podcast ini Ya, saya ya. jelaskan dulu ya Om. Oke. Terkait podcast ini ya. Terkait. Jadi sebenarnya podcast ini sebetulnya membahas terkait rokok Om. Udut ya. Ini kan yang mempertemukan kita sebenarnya, Ya. betul kan? Nah. Saya kenal dengan Om selama Ya. ini kan
dari sini ya. Betul. Dari sini. Cigarette. Oke, mantap. Itu bahasanya kayak rada gitunya. Oke, baiklah kita perkenalkan dulu ya. Pak Bustomi, ini Pak Bustomi dari mana Om? Dari tadi ya? Dari tadi sih berangkat sekitar ya beberapa jam lah. Berapa jam? Bandung dan sekitarnya. Iya. Oke. Ya. Ini seorang narasumber yang jempolan kalau kata saya ya di sini. 2 jempolnya. Oh iya, jempolan. Kelingking juga 2. Alhamdulillah. Kena sampean, terkena. Oh iya, pilih kena jempolan otak gitu. Ya baik. Beliau ini seorang narasumber yang sangat memahami dan mengerti tentang culture. Oh, culture. Budaya. Gile. Gayanya, aduh. Bahasa biasa Inggris. Hartalisme ya jadi. Oh gitu. Oh tadi barbecue. Barbecue tadi. Belum daging gitu. Nah, salah. Ya. Inti nama seperti itu. Biasalah. Batuk biasa. Ya. Ampun. Jadi terkait podcast ini mungkin berawal dari rokok ya. Kita kemarin ada podcast juga terkait membahas tentang rokok ini. Khususnya rokosin ya. Rokosin betul, rokok herbal ini rokosin dari awal perjalanan kami pertama itu terus perusahaan kami itu membahas tentang itu. Dan di sini kita langsung menyerempet atau langsung disebutkan ada hubungan apa antara rokosin ini dengan kebudayaan Indonesia yang rahasia seperti itu. Yang dikenal, saya langsung ya, spontan ya. Salah satu yang dikenal di masyarakat Pulau Jawa ya. Betul. Karena memang ini ceritanya sumbernya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pernah dengar satu nama Roro Mendut? Oh, kebetulan saya nggak pernah. Pernah dong. Wanita kan? Perempuan. Iya, perempuan maksudnya. Kalau perempuan tuh wanita perempuan, bikang juga perempuan, AWW ya perempuan juga istri. Istri juga perempuan ya. Betul, betul. Jadi Roro Mendut ya kalau di artefak dalam bentuk infrastruktur ya bangunan ada Candi Mendut. Oh iya. Di daerah Magelang ya. Betul. Katanya Candi Mendut untuk Candi Buddha katanya. Prambanan saudaranya Roro Jonggrang. Kalangan Hindu katanya ini versi para arkeolog dan sejarawan gitu ya. Nah mungkin mereka ilmuwan ya, kita mah bukan, kita mah ngedongeng aja ya. Kita mengadongeng lah di sini nama. Yang mau disampaikan kan hubungan antara rokok sin ya, sinatnya sinergi ngahiji ya. Betul. Karena dinamis tehnya ya, dengan budaya. Kenapa saya ambil salah satu contohnya Roro Mendut? Ini cerita sudah ratusan tahun. Sekarang umur candi itu aja udah ribuan tahun. Betul. Nah, diterapkan Roro Mendut. Candi Mendut itu jelas ngambil kata dari penghargaan seseorang terhadap tokoh yang namanya Roro Mendut. Ya. Dan Roro Mendut itu dikenal ya. Salah satu yang saya tangkap dia itu seorang putri ya, seorang perempuan yang dikenal di masyarakat secara versi dongeng nama dagang rokok. Oh iya. Nah, yang konon rokok atau tembakau itu dunia mengenalnya cenah ti Indian. Katanya orang Aztec ya menemukan tembakau itu, tobacco ya. Dibawa ke Eropa, orang Portugisnya ke Eropa. Jadi udud ya menjadi sigaret. Nah, kalau di Amerika Latin jadi dilinting jadi apa? Sigar, surutu cek orang mah gitu. Sementara orang Portugis datang ke Indian itu belum 300 tahun, ya. Sedangkan usia Roro Mendut, ya dengan adanya Candi Mendut itu 2000-an tahun. Jadi yang jadi persoalan, apakah udud itu budaya Indian atau bahkan asli Pulau Jawa? Terbukti dengan ada cerita ya folklore ya, tutur tinular menjadi dongeng tentang Roro Mendut si penjual udud. Yang jelas bahannya bako. Nah, dikenal sekarang kalau di daerah Majalengka disebutnya daun galabag. Bako itu disebutnya galabag. Makanya dulu ada duit Belanda karena gede disebutnya duit galabag.
karena lebar, mirip daun tembakau. Iya, iya. Nah, jadi daun tembakau itu orang Sunda khususnya yang saya kenal, orang Majalengka gitu ya, dibilangnya tuh galabag. Galabag, bahan udut, bahan rokok itu ya. Iya, iya. Nah, ini ya perlu diketahui juga, benar tidaknya ya ini yang saya dapat langsung dari orangnya. Oh begini, karena orang Majalengka biasa menyebut itu galabag, daun tembakau itu. Nah, balik lagi ke tokoh Roro Mendut yang dongengnya itu sudah ribuan tahun turun-temurun, dikenal sebagai ratu lah, penjual rokok. Kenapa dia menjual rokok? Itu trik dia dalam mencari apa ya, potensi-potensi yang ada di masyarakat. Bukan terlilit utang, bukan? Itu penjualnya. Oh, seorang ratu beri hutang. Itu mau orang sana, orang Sumatera Utara. Ada si hutang namanya. Oh iya. Si hutang ya. Si hutang si butar-butar. Ya. Ya gitu. Oke, silakan. Bukan berbeda itu. Ini cerita Pulau Jawa. Iya, jangan ngomong lagi. Enggak usah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bebas kita ya. Kita masih redehan apa terusnya Siliwangi. Kalau di Sumatera Utara Sisi Mangaraja. Kalau saya Maharaja Singa. Ya, oh. Bukan Raja Singa yang dari Vietnam, bukan. Iya. Singa di sini maung maksudnya. Mau manusia unggul maksudnya ya. Nah, gitu. Kayak gitu. Jadi cerita rokok ini menurut saya kalau berdasarkan cerita Roro Mendut lebih tua dari dongeng Eropa yang mengatakan bahwa ini budaya Indian. Apache ini ya? Katanya Aztec. Aztec. Oh, berarti sebelum Apache. Kalau apa? Ya? Oh, Apache kan udah campuran, udah kesini. Betul. Nah, itu. Ya. Jadi saya lebih percaya kepada, walaupun ya sumber ceritanya dari dongeng. Betul. Tapi ada candinya. Betul. Yang bukti nyata artefak dan candi Mendut itu usianya sama dengan Borobudur. Kata Walanda mah usia tahun abad 8 dibangunnya. Padahal menurut Fahmi Basa sudah 3.500 tahun lebih. Dan sampai sekarang belum ada seorang atau lembaga di seluruh dunia yang berani mengetes usia batu candi Mendut atau Borobudur. Itu satu umur. Kenapa? Mungkin takut kebuktian bahwa candi itu, kalau benar candi Mendut usianya misalkan sudah 3.000 tahun, berarti budaya rokok di kita sudah kurang lebih minimal sama dengan usia candi itu. Ya. Jadi ini budaya mana? Ya budaya kita lah. Nah, buktinya udut keretek. Betul. Ya, sin ini kan keretek. Karena bunyi ya disada keretek gitu. Karena ada rempah, ada apa namanya cangkeh, serupaning rempah-rempah lah yang menjadi herbal obat ya. Betul. Siapa? Penemu rokok keretek teh? Ini kayak Jamhari. Jamhari. Abah Jamhari. Iya, itu. Kenapa bukan orang Indian si Winnetou misalkan? Si Winata mau diurang. Ya. Kenapa bukan si Winnetou gitu? Ya. Kok Aki Jamhari yang minum? Nah, itu bukan pasti ya. Sangat dimungkinkan itu karena ada budaya yang sudah turun-temurun lama tentang rokok. Sehingga rokok yang tadinya dijadikan alat oleh Roro Mendut, alat intelijen meureun ayeuna mah. Nya nyamena teh nan jalu pura-pura dagang udut. Oh iya. Kayak nunggu udut kasep hayu di sana gitu. Nyambil. Dagang udut, aya pinter nyarita, meureun dijadikeun pejabatna gitu. Oh, seperti itu gitu. Ada seperti itu. Jadi alat. Betul. Kan rokok sih jadi alat. Betul. Pasti alat mensejahterakan karyawan dan perusahaannya sendiri. Betul. Kedua, lewat pajaknya, cukainya mensejahterakan pejabat pajak. Maaf. Mensejahterakan apa? Tadi negara. Tadi mah agak kepleset. Keplesetnya tuh. Nah, kan ulah tarik biasa. Enggak ada bongan kenyataanna ya. Kan itu kayak budaya. Iya, budaya korupsi. Oke. Bahaya tuh. Ya, jadi mungkin
menurut abang mungkin ya Mm-mm. ada hubungannya terkait rokok SIM ini dari mulai intinya Indonesia itu ya sebagai pelopor dari rokok ini. Masa kita nggak bisa gitu ya Gitu. menunjukkan taring kita ya kepada Kalau bangsa benar ya, dunia katakanlah lain. kita kalau saya berani menyimpulkan berdasarkan salah satunya dongeng ya tentang Roro Mendut itu, Iya, ya. bahwa rokok ini ternyata budaya rokok ini Iya. yang paling tua yang kita temukan, yang ya kita temukan ya dari maupun walaupun itu dari versi dongeng atau folklore cerita rakyat, ini budaya asli Indonesia ya. Nah, dengan adanya bolehlah kalau mau cerita Roro Mendut yang sebenarnya di Google kayak ayam meren Iya. cerita Roro Mendut Browsing mah gitu ya, tinggal yang penting kita browsing. sampaikan bahwa Roro Mendut itu salah satunya dikenal sebagai pedagang udut, Nah, ya. sedangkan Candi Mendutnya sendiri sudah ribuan tahun Dan umurnya. itu dari Indonesia ya. Jelas Indonesia banget gitu. Terkait tadi juga terkait di sangkut-sangkut. Sekarang kalau kita melupakan ya salah satu kekayaan budaya Indonesia ya, usaha deui atuh. Ya, Nah, betul. ulah jiga batik dipaling ku Malaysia geuning, reog Ponorogo dipaling ku Malaysia, penca diaku ku Vietnam. Betul. betul. Ah, Iya, betul. keris oke. Geus Batur. aku ya, batur. Aduh, geus. Mereka gitu. Padahal nyata-nyata cukup dong para ilmuwan lah berdasarkan artefak dan segala sesuatunya yang ada itu teh asli orang. Nah, kenapa kita harus lupakan itu? Betul. Nah, terbukti mau cerita lagi nggak tentang Iya, silakan. rokok? Harus dong. Bahan baku rokok kan galabak tadi, Iya, galabak. daun tembakau itu, tembakau Cek ya. dari bahasa Indian tobacco ya. Hmm. Nah, bako teh tina tobacco. Oh. Ari bako mah Iya. lain bahasa Arab bako artinya abadi lain. Oh. Lain. Antobacco deh. Ah. Antobacco ya. Jadi kalau mau udut mungkin pakai bahasa galabak apa yang enak ya gitu. Masa ngerokok nggak galabak nggak juga ya. Kecuali mulutnya gede, mulut kita yang galabak gitu. Nah, ini nanti kemana nih ceritanya? Galabag. Galabak. Terkait rokok deh. Terkait rokok bahas rokok deh. Gini. Anggaplah relatif lebih mudah dibandingkan penemuan orang Portugis ya, tentang tobacco dari India. Ya, dari bangsa Aztec yang sekitar 300 tahun yang lalu itu ditemukannya. Termasuk coklat, kopi juga katanya dari sana ya. Katanya. Kokain. Anak kan pemakai dulu. Iya, betul. Tapi sekarang udah insaf. Kokain gitu Iya. maksudnya. Saya juga udah bukan insaf. narkoba. Enggak, maksudnya saya juga kokain itu jadi saya penjahit dulu. Iya. Bukan penjahat ya. Kokain. Iya, kokain. Bukan kulit gitu Iya. maksudnya, Saya gitu. juga gitu kan, saya penjahit, bukan penjahat. Memang kita pemakai narkoba. Iya. Maksudnya narik kolor badan kan. Ya, naik rokok batur kan, naik rokok batur. batur. Rokok batur. Gratis. Tah, gitu. eta. Jika uing bisa. Gue banget dah. Iya. Karena naon, Ya, Bang. gitu. Intinya kan di sini di Pusat rokok. Ini sejarah. sejarah. Jadi ada ilmiah lah. Ilmiah lah. Untuk dongeng teuing. Oke. Ya. Pusat tembakau dunia di zaman Belanda. Dunia loh, ya. Di mana? Tetap di Indonesia. Di daerah Riau, Melayu yang namanya Delhi. Dari Serdang. Nah, masih ada. Nah, sekarang di situ tembakau, Ya. kemudian rempah-rempah yang dari Maluku ya, pala, apalagi congkeh dan sebagainya juga, jahe. Zaman Pajajaran dulu ada pedas, ya. Pala gitu nya. Nah, ya pala mah di Banda, di Maluku. Nah, pedas mah terkenal, suratnya kayak kene tuh di Eropa, surat perjanjian tuker santara jeung dibayar ku pedas teh. Oh, jadi barter. Pedas kan dibikeun 10.000 karung, santarana teu datang. Oh. Nah, cerita Delhi ini nepi ka boleh percaya boleh tidak. Ibu kota India ini naon? Bangladesh. India. India teh lamun teu salah New Delhi.
India kan? Bombay meureun. New Delhi. Nah, apa New Delhi? Iya. Artinya naon? Dibacana New Delhi naon? New Delhi. Oh. Ari New teh anyar, Heeh. Delhi teh ngaranna. Oh. Jadi Anyar. Delhi anyar. Oh. Gitu. Gitu. Nah. Bisa jadi ya. Berarti Delhi nu heubeul, Delhi yang lebih purba, lebih awal, lebih atau yang asli lah. Oh. Di mana? Di urang berarti. Ya tadi. Oh, benarnya Yang di eta. kota Delhi itu di Nah, daerah eta. Sumatera itu. Betul, ya. Ini ada hubungan nanti dengan Nabi Sulaiman loh. Oh, gitu. Apa Kapul Barus? Kapul Bahkan Barus. di Quran disebutkan minuman surga itu Hmm. kamper, Iya. kain asap dijieun kusen. Hmm. Nah, getahnya itu kamper. Salah satunya dikenal untuk lamun suatu bahan parfum, kedua keur ngaeukeun momi teh naon? Di pembalseman ya. Nah, matak salah hijina cek saya mah dah pami bahasa ge menemukan profesor doktor loh ya. Ya. Untuk sembarangan. Sulaiman teh tukang ulin. Jawa, Sumatera, terus ke keliling dunia. Da make bogo UFO teh meh nama kan. Isu berangkat sore balik teh geus saputer dunia teh. Nabi Sulaiman mah. Itu juga orang. Boga UFO meh nama. Itu juga orang. Itu juga orang. Mau asup kanu akal. Nah, ya ini kan ngomong budayanya. Ya. Jadi bako di cerita Roro Mendut terus muncul kadienakeun zaman Belanda Delhi dipasarkeun di India untuk dunia itu termasuk rempah-rempah itu di India. Makanya tempat naon atau distributor besar tembakau dan rempah dunia itu disebutnya New Delhi. Oke. Karena sama mes di New Delhi nya di Delhi heula. Transit namanya. Oh iya. Gitu. Jadi lamun ngomong udud mah galabag teh bahan dasarna ngan ketemunya rokok kretek oleh Abah Jamhari itu karena dia pengidap asma ya. Nah, tapi dia jual di pengobatan kan? Iya betul. Akhirnya bagaimana caranya dia membuat semacam jamu obat tapi enak rasanya. Nah, karena mengingat budaya lama kita rasa sangarudut itu di zaman Roro Mendut, gimana caranya bikin jamu berbentuk rokok? Ditemukanlah paduan cengkeh, galabag atau tembakau tadi Jangan dengan cengkeh dan rempah-rempah yang lain. Oh, yang akhirnya. Jadilah rokok keretek. Misalnya keretek Masa udud di dunia teh aya 3 rupa. Yang lain tah. Hiji rokok putih, anu berkembang di Eropa lah. Ya. Nah, anu teu make nanaon, teu make Ya. bako mole teh mah. Heeh. Kadua surutu. Tuh. Nyata bako galabag nu digulung, Oh. ya, dirol ya. Ya. Nu katilu keretek. Oh. Tapi ayeuna tingali punten disebut ngaran. Untung disebutkeun lah. Heeh. Sabaraha merek rokok kelas dunia, rokok putih, ayeuna jadi keretek. Oh. Bener teh? Betul. Nya. Kudu disebutkeun, mah nya teu kudu. Sarapaleun meureun. Sarapaleun. Nah, kabeh nahan narurutan jadi keretek. Tapi eueuh, rokok keretek nu nurutan jadi rokok putih. Eueuh. Oh. Eueuh. Ngan paling ieu na unggul putih teh nya. Filter. Teh gitu lah. Ya, sama tuh. Eta mah lain rokokna eta mah. Iya. Kan filter mah rupa-rupa. Bentukna gitu. Rupana. Iya, iya. Jadi hubungan udud atau rokok dengan budaya itu dari cerita folklore Roro Mendut. Kemudian bukti berarti itu udah ratusan tahun yang lalu juga ya. Betul. Bahkan mungkin waktu itu Portugis belum menemukan budaya nu dianggap cenah budaya udud dari India ya atau mungkin berbarengan. Tapi kalau dari cerita Roro Mendut kumaha hanya hese eta urang nolakna. Itu mah sudah ada fakta dan buktinya. Nah, terus pemanggilan rokok kretek nah lain Eropa, Walanda, Inggris atau orang Indian. Nah, kan gitunya. Nah, betul. jadi siga gitulah mungkin Ya. hubungannya antara udud. Jadi urang ulah sekali-kali mohokeun budaya, warisan budaya anu bukti lewat cukai mensejahterakan tong salah ya negara lewat pajak. Kade. Kedua khususnya TSI jeung pabrik lahnya Pabrikan. SIN PT Bintang Timur mensejahterakan karyawan itu udah pasti. Sangat. Tapi yang tidak langsung ya
petani cengkeh, eta. petani rempah-rempah, petani tembakau, pabrik kertas, dan pabrik bungkus, tukang sablon, payu tuh, payu. Ikut sejahtera. Itu mah yang langsung ya. Iya betul. Yang tidak langsung Secara tidak langsung. lewat pajak ya, jadi jalan, jadi masjid Sugan eta ge. Sugan. Sugan gitu. Suka ingat gitu ya. Sugan bener gitu. Sugan bener. Nah, Ingat. tapi itu fakta yang ada seperti itu. Jadi Ya. ngomongkan rokok dan budaya seperti itu. Jadi yang terimbas daripada produk rokok itu seperti itu. Kemudian khususnya rokok sin karena dikenal sebagai rokok herbal, ya. Boleh kita itu mah sugesti cenah. Nah, tapi sekali lagi ini maaf ya kalau menurut saya dunia dagang, politik itu bersaudara kan? Betul. Ya. Sok setiap rokok ini diwajibkan. Aya peringatan. Ini bukan pemerintah Indonesia yang bikin ini WHO. Oh. Cuman karena kita jadi anggota PBB yang mau kudu nurut. Sarua jeung urang kudu ngiluan Covid. Dan Covid ngiluan naon? Program nu kitu lah. Kalau Da Brunei mah teu ngiluan geuning eueun pae ku Covid. Iya, ke saya harus tanya heula ya. Heeh. Ai PBB teh naon? Persatuan. Persatuan babu-babu lain. Lain ya. Itu baheula, zaman baheula itu mah. Saya eta mah. Soalnya lamun du kalangan lain persatuan benches gitu. Ai saya mah persatuan bad boy Indonesia. Jadi Sama umat apa Nabi ini? Nuh kan Eta persatuan bad boy gitu. aya. Jadi lebih kuat cerita di kita dibandingkan bahwa pendapat Eropa bahwa tembakau itu dari budaya India ya seperti itu. Betul. Saya pikir seperti itu. Ya, dan saya juga sangat tidak setuju ya Om ya terkait kata Om tadi ya, ada himbauan ya, merokok membunuhmu. Saya sangat tidak setuju. Ini lamun cek bahasa Ciamis mah paradoks. Patu goblok. Ya, yang memberikan izin itu siapa? Pemerintah. Di sini terus tulis merokok membunuhmu. Berarti mun nupai ku rokok pamarentah tanggung jawab. Tah, Sabab mah nomor izin. bener aya duitna daeknya. Di laboknya. Nah, berarti tanggung jawab atau pemerintah. Tah eta. Lamun itu untuk diberi izin atau membunuhmu, tapi kenyataan ini medis. Boleh cek di YouTube atau di Google sok lah. Iya. Tapi Atau ke ahli semacam asosiasi atau lembaga perhimpunan kedokteran dunia anu independen, anu terkena politik dan sebagainya. Salah sahijina we. Percaya teh, bako teh ubar TBC salah sahijina. percaya saya mah. Teu beda jeung ganja ubar otak, kanker otak nomor hiji. Kanker. Ini real medis dan terbukti. Bahkan Parkinson, Alzheimer, ayan ge bisa cager ku ganja. Nah, kurang lebih gitu. Mata lain bohong, lain sekedar ngadoktrin Bukan atau hanya isapan jempol belakang. rokok herbal tuh bisa mengobati. Iya, betul. Nah, gitu. Ya, kalau menurut saya yang paling cocok di sini itu bukan merokok membunuhmu, tapi cinta ini membunuhmu. Aya nih laguna aya nih. The nasib. Lamun cintana ka PBB. Ya ngarusak jadi penyakit, jadi AIDS ya. Iya mah intermezzo lah. Macam ulah kepercaya ka PBB. Lain saya mah ngebahas tentang Udah mah ngehargaan we di kieu teh. Ya, harga HD Indonesia mah ada penurutnya dengan apapun itu istilahnya ketentuan dari pemerintah kita jalankan, dan kita juga istilahnya sudah menyumbang sebetulnya sangat kita ini sangat berkelas asli. Lamun mau dia ngabanding-banding pajak nu paling luhur sok enak PBB sabar persen per mil hitunganana. Pajak bumi tanah. Anak PPN sabaraha tidak 10 sepersepuluhan jadi 11% nya dicairkeun. Ieu cukai sabaraha eueuh. Paling setik 20%, sampai 35%. Sok ayeuna ieu kakato sabaraha sabungkus. 58. 60 merahnya Iya. buleurkeun. Tah cukaina sabaraha? Nu dibikeun ka negara. Waduh, lumayan loh. Tinggal kalikeun sabaraha bungkus. Luar biasa. Gitu. Jadi anu ngudut lain kata wae nya ya provos aya ujang mas paruba aya main aya platinum sebutkeun lah. Kami sebutkeun lah.
Lah kieu sok ariweukeun tah kieu tah. Teuing merekna. Jadi loba teh nyumbangna ka negara. Oh, tidak apa-apa. Tapi amal namanya. Amal ibadah kan we. Keur pejabat pajak mah. Iya, betul. Tenan naon lah eta Amal. mah. Da soalna kieu bah saya nguping ti CO ti bos. Salah satuna anu pajak ya. Pajak ieu anu urang mayar pajak di antara KB gitu maksudnya teh pajak mobil, pajak mah. Cuman pajak rokok anu bisa seuri jeung ngobrol. Bener teh? Seuri bari seuri mayar pajak kan intina ini duluknya ngeunahnya. Nu teu wawuh jadi wawuh gitu ya. Tina teu wawuh jadi wawuh, geus wawuh jadi deukeut, geus deukeut geus deuheus kan gitu ya. Geus deuheus bageus jadi dulur, dulur artinya ngalebur, geus ngahiji saged ya disebutna naon? Sinergi. Oh, sinerginya terjadi sinergi. Ada yang tuh kumaha we jiwa cok leungeun lamun ieu sinergi bingung. Ditarik ke dia mau rumput, ieu meral nya. Dikiekeun ieu mau rumput, ieu meral. Mun teu mun meral duanana kumaha mau rumput duanana? Diadu. Jadi oke lah, siap lah, oke lah. Itu mungkin sekilasnya ya omnya terkait pembahasan kinorokosin aya nyambungna oge ternyata jeung kultur kebudayaan gitu nya urang teh warisan ieu teh geus diwarisi urang teh nya alhamdulillah mentor kita ya Pak Kiai istilahnya dengan benar. Pak Kiai kan dianugerahinya ke urang ieu rokok ieu dinikmati terus keur nyumbang teh ka negara nya alhamdulillah terus urang menyambung silaturahmi kan itu luar biasa. Tah eta salah satu sambungan antara rokok ieu jeung budaya. Tah ayeuna anu tadi pembahasan tentang Nabi Sulaiman kumaha can parat kelayu. Oke, eta jadi kieu eta kan benut nya tina roh benut loncat ka zaman walana lah Delhi gitu nya. Anu jadi lompat ke India. Nah, ieu mah sejarah. Itu jadi yang aya bukti-buktina nya. Lain-lain sekedar dongeng ngomong mitos ieu mah lain mitosnya anu kitu mah. Nah, Nabi Sulaiman eta ge meureun masih kene hipotesanya. Betul. Tapi ieu mah contohna saya untuk maksudkeun si Fahmi Bahasa salajamena profesor doktor istimewa lah gitunya guru besar UIN Universitas Jakarta. Nah, ngabahas Borobudur. Akhirna salah sahiji nu kapanggih Borobudur teh salah sahiji makobra Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman teh raja anu pambeunghara sadunya moal aya nu ngagantikeunana. Berarti si Trump si saha ge Bill Gates lewat. Wenang-wenang gitu. Kan jelema we can manggihan. Ya, nepi ka ayeuna tapi janjina itu bakal kapanggih. Gitu suatu waktu yang bukti yang Sulaiman benar-benar aya jeung memang anu pambeunghara ya. Beunghar dina raja kaya tentuna. Betul. Ya selain kekayaan sok bayangkeun kabeh jin setan jadi anak buah maneh. Kabeh sato bisa nyarita jeung maneh ya. Nah, berarti beunghara leuwih ti sekedar kitu gitu. Nah, soal tadi itu memang nu ngaran Barus. Tapi pernah saya di Bali ngobrol. Kela bakol nya. Nambah-nambahan gitu. Nambahan gitu. Saya boga kenalan nya. Orang Amerika Latin, nu hiji orang tilu. Si David orang Meksiko, si Glenn orang Brazil, saurang deui si Alex orang Peru. Amerika Latin sadayana. Si Alex mah di TB aya keneh da S2. Si Glenn mah tos deui ka negarana ka Brazil si David orang Meksiko, utas oge. Oh, hiji dia awewe si Jessica. Bahkan anak kepala suku Aztec. Iya. Aztec. Jessica namanya. Itu bisa dicek di STSI. Eta pernah jadi naon ya sebutnya pengakuan lah. Ya, di acara tumpekan dibawakan cerita kan ini mah dongeng. Iya. Nah, tumpekan dibawakan Siliwangi di tempat abdi. Saat proklamasi ya tuh menyatakan diri dan mewakili kaumnya atau sukunya
bahwa kami Aztec menyatakan diri menjadi bagian bangsa Sunda. Tapi sekali lagi, Sunda jangan diterjemahkan etnik, dan sama jenang Walanda. Ya, jenang Walanda, da Sunda mah ajaran ageman. Isun ganda atau isun duaan artinya papasangan. Kumaha orang Islam geuning cek Quran, kabeh diciptakeun nu ngaran makhluk mah pasipatanana bahkan wujudna papasangan. Beunang peuting lalaki awewe luar hadap gitu kan? Betul. Tah eta teh ajaran Sunda mun di Korea mah disebutna Taoisme, Yin Yang nya. Nu gedena sarua, nu teu bisa leupas masing-masing papasangan we, saling pasangan kumaha lain ari dikotomi lawan gitu nya. Mana musuh aing gelut jeung aing, nah papasangan kudu. Iya. Kabayang mun di dinya jeung pamajikan jadi lawan atuh gelut terus. Ulah. Moal anakan. Gitu. Tengeunah. Tengeunah. Ya. Jadi caritana kitu. Jadi sameme jadi tilu jelema eta nu saurang. Jalek balik meh teh mudik. Oh lulus S1 di TB. Jadi lupa. Lulus menang di beasiswa UID kira langsung setahun kemudian masan oleh-oleh kabit teh 2 batang surutu kalau 2 batang mahal Kang cenah. Saya cuma beli 2 khusus buat Kang Tommy cenah. Oh gitu. Terus kopi sabarapat kilo ya aya capna ya buatan itu buatan negara manehna. Duh nuhun jauh-jauh mau kopi jeung udud non sigaret surutu sigar nah cekes si udud urang hargaannya hiji wah cek urang dibanding teu pati beuki nya ngeunah we lah heuh main bunga nah komen jojo men langsung komen Akang tahu nggak itu saya beli mahal karena itu memang tembakonya khusus sangat mahal ya saya mau dirupiahkan kumaha nah, mereka pahodeda ya, itu kan boleh aja pahodeda yang jelas buatan Havana. Iya bakona kalau di sini disebutnya bako Garut. Oh. Moleles. Oh iya. Mole. Wah serius, cek saha? Kata saya itu kata siapa kamu? Ya ini kan saya sampaikan saya sengaja biar tahu Akang bahwa apa yang dibanggakan oleh orang Kuba ya dengan Havananya itu ini kan buatan Kuba lah survei. Itu jenis memang gak sih pelak diri itu orang sana sendiri sampai sekarang menyebut Garut. Cek manehna loh, cek si Ale. Nah kopinya dari Sumatera nggak nyebutkan kemungkinan ya daerah itu lah daerah Mandailing. Mandailing artinya India nu leungit. Mandailing teh. Saur urang Mandailing. Ya. Yang sakitu. Iya. Mandailing teh manusia orang India anu leungit. Teh beda jauh jeung di Tasik. Pantak di Tasik aya namanya Paseh. Barulis Karasep Barodas. Balangir. Ada saya tuh kasep bae. Saeutik. Kan itu rehana di situ jadi kasebat ka ditu eta hanya kala gitu. Paseh saya kan dina kata Paseh teh naon Aceh. Oh iya. Nah, Aceh. Ya. Nah gitu. Tasik teh beda jeung Tasik teh sebenarnya mana tong artinya satu sagara. Oke, itu dalam kosakata ya. Tasik tumasik eta teh keneh. Nu jadi Singapura ayeuna. Tasik Malaya, disebut Malaysia teh. Singapura teh Singapura. Tasik Malaya teh da bahasa aslina mah Sukapura. Oh iya. Tasik Malaya teh. Nah, jadi Tasik Malaya cenah cek kolot urang Tasik. Jadi Tasik Malaya saprak aya disebutna ya Sultan naon lah di Malaysia jeung di Singapura kaburna ka Tasik. Oh Gitu. Tah di harita Sukapura ganti ngaran jadi Tasik Malaya. Cina sebuah Tasik nyata pulau Singapura jeung Malaya nyata Malaysia. Dua tokoh eta. Jadi hampir sarua jeung Mandailing. Mandailing orang India nu leungit di daerah Mandailing. Oh, luar biasa.
biasanya. Berarti ternyata kajiannya di Ya Indonesia kan tuh. orang kudu mempertimbangkan hal-hal gitu wae oke. Ya kedah. Pancet paribasa oke. Tidak non tidak ada tak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya gitu kan. Betul. Mau aya udut, mun nyieun jeung nu ngadutna gitu kan. Moal aya randa lamun eueuh duda. Teu nyambung eta mah nya. Nyambung. Bukan nama. Mau aya randa mun teu dicerekeun ku salaki. Tah, eta maksudna. Eta nu bener. Gitu maksud saya. Jangan ku di dinya. Nah, eta maksud saya. Setuju udah begitu. Setuju ya. Geus lah Bang. Ya, bahas randa dah. Jauh ya, Bang. Tapi iya. Lain orang nemu Iya, orang itu. tapi kieu Om ya kelebihan dari rokok ieu oge ada sebagian ya untuk anak yatim ya Wah, itu untuk sisi janda yang lainnya. tapi jandanya lain janda bohai ya iya mah jandanya janda yang tidak mampu bekerja seperti itu kan kelebihannya jadi nyambung aya Itu antara bagian mohon ya jadi ada sisi sosial Sosiality, ya. yang cek bahasa umumna gitu Ya. nya teuing si bahasa mana sosial teh gitu gitu nah saya kita ngerti lah bahasa pokoknya mah kemanusiaan lah nya urang teh Indonesia lah ya, biasa kayak yatim lah yatim kudu dipenya lain masalah ekologi karena yatim teh boga bapak kabaing jelema teh boga bapak lain wae masalah pakaya dunya ya, tapi bapak kasih sayang nah nah eta. disantuni jana nu geus kolot tuh kumaha ngaran jana tuh boga salaki jaba geus kolot kumaha ya santun ya kayak sasiga gitulah gitu betul ya betul eta kelebihannya jadi aya ya dimulai tadinya ikut mensejahterakan negara amin yang kecilnya mensejahterakan keluarganya lah ya betul PT apa Federasi Energi Indonesia nah itu ya TSI dan Timur jelas itu ya karyawan dan saudara keluarganya lah keluarga lah saya bilang keluarga ya. Itu kecilnya yang formal ya bahasa resmi nanya itu kan negara sanajan kan bae nu penting mah urang geus ngalubarkeun kewajiban urang mayar cukai pajak masalah dipake naon kumaha PTW meuli 75 sapenting pek urusan manehna Heureuy we ku sia. pek we nu penting mah urang Ya, ya. gitu eta kedua terus kan sisi sosial nu tadi nya eta memang kenyataannya Ya. duka sabaraha jumlahna nya nu namanya budak yatim disejahterakeun disakolakeun di pasantrenkeun rupi-rupi janda miskin nya disantuni lah bahasa ieu namanya urang teh aya kepedulian teh banyak hal terus cenah herbal ngaku-ngaku lah cenah eta rokok ubar di mana boleh tes secara medis tapi syarat jujur nu ngetesna Nah, eta jeung nu Tes anak teh, ikeunana gitu. Ya. Soal resiko ini kan bisa saja karena sugesti karena hal lain. Betul. Bisa saja itu ya. Ilmiah, bisa ya. terjadi. Tapi masalah ilmiah dan secara politis. Karena walaupun itu ilmiah, kalau politis bisa aja dibalikin. Nah, eta kadang Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu politis. Tergantung jalan mana. Lain politik yang jahat. iya iya. Nah, Iya betul. nah Kangjeng Nabi ge ahli politik, ahli strategi, siasat disebutnya siasat. Iya betul lah. Makanya saya gitu salah tadi teh nyebutkeun rokok tadi teh nya pesaing urang karena urang mah kan di dia fair play. Jadi yang menjudge atau istilahnya bukan menjudge atau menilai kan ya dari rokok ini itu ya yang menggunakan penggunanya sendiri. Ya, walaupun ya testimoni ya tidak berdasarkan uji lab dan sebagainya, tapi dia rasakan Ya. sendiri gitu ya. Ya. Tapi secara medis contoh bahwa tembakau itu obat yang paling hebat untuk membunuh TBC, kuman TBC. Itu ilmiah. Itu ilmiah. Termasuk pertemuan terakhir paduan cengkeh dan tembakau kalau dibakar asapnya itu bisa mayan disebut COVID nya flu nu ditembak ku nuklir teh kan teh. Ini ilmiah. Iya, Ini, iya. mantap. Paham. Di urang ge idi jadi lain bubarnya aya saingan emang naon saingan idi teh naon hiji desa nya terawan kan dokter terawan Ya, ya. Kayak di skip heula eta mah. artinya nah ini mah urang cari tahu sesuai memperkuat ya teh ieu lain dongeng hungkul tapi ini fakta nu aya di lapangan seperti Betul, itu betul. Jadi nyambung pisan ya kamu Iya. jadi dari istilah nama ieu teh pikir tuh orang istilah nama
urang teh sebenarnya mah siga Roro Mendut ya. Roro Mendut we seorang wanita ya. Roro Mendut bukan ahli pengobatan. Bukan ahli pengobatan, tapi istilahnya ieu teh bisa dijadikan celah keur manehanna mah Ya, sebagai kan bahan politik. jadi intel ya, artinya di wilayah politik lah. Iya politik. Lewat udut. Lewat udut. Ya. Ngomong budaya jelas bicara budaya nu geus lila akibatan nu sejen. Iya. Manfaat. Tek manfaat naon? Urusan jeung nagara, urusan jeung papada manusia, jeung yatim, jeung janda, jeung lain-lainnya. Iya. Banyak hal. Nah, enak dari sisi pengobatan. Waduh, ngomong manya ya udut jadi obat. Ya. Ya, contohnya. Dan tidak diakui oleh secara medis barat. Naonnya formulasi Cina we lah. Ya. Kan Cina malah lewat udut. Rempah-rempah teh Iya. diekstraksi teh make arak putih. Mangga teruskeun ka urang Cina. Araknya. Arak putih. Jadi arak putih teh boga sifat narik saripati berkhasiat dari rempah-rempah. Nah, ya, cara diminum. Nah, ari rokok mah saripatina teh lewat dibakar. Bahkan memastikan bakteri, kuman-kuman jelas dibakar mati. Betul. Sisanya adalah ekstraksi. Namun dina rokok mah dilabelana ter. Kotoran pada eta teh ubarna. Iya. Dibuktikan di Sumatera sok teruskeun kan ubaradu pabrik minyak anu ayeuna langka di pasaran, mangga. Salah sahiji pupuk alam nu dipake ku perkebunan sawit naon? Runtah daun sawit, cangkang sawit, batok sawit diduruk. Nah, jadi pupuk berarti hasil durukan atau bakaran Herbal. dari sampah sawit itu sendiri menjadi Rempah-rempah. pupuk. Ya. Artinya ada khasiat di situ. Oh gitu ya, nyambung ya. Kurang lebih gitulah. Cina mah ku arak dikeluarkeun zatna teh. Bakar di kakak jengking orai di ala di ku arak bodas. Bisa gitu. Ginseng naon rempah-rempah 14 naon cangkeng. Tapi ternyata Kurang Om, mah diudut. di urang ge Om di dia aya salah satuna bahanna teh ieu teh. Rumput landak laut teh ieu teh salah sahijina teh eta teh. Landak laut, jenis rumput landak laut. Cicik dongengkeun kumaha aya kesimauan naon yang landak laut teh. Rumput landak laut eta teh pernah saya baheula ka Surabaya nya ka tempat Hadratus Syekh ka pabrik. Dulu pernah di pasihan minuman eta teh jadi digodogkeun lah Minuman tina bahan landak laut. Landak laut eta teh digodog gitu nya duka. Lah pokona mah beliau lah nya. Ya. Lebih terang. Eta Om, waduh rasana pahit. Rasanya pahit. Pahit edun, tapi khasiat jadi jreng kieu tah. Jreng kieu. Tapi kan kieu nya. Laksana siga cucuk landak Tah, jalager gitu. jadi kieu pokokna mah jadi hayang push up ya, pokokna mah yang kisut up gitu. Jadi atlet. Nah, tah kan jadi kieu nya maksud saya rumput landak laut eta teh satu bahan buat rokok rokok sin Campuran salah satu campuran komposisi ya. Ya. Dan itu kahiji hargana mahal. Ya. Kan cek saya teh pahit, cek saya teh Rasanya di lidah rasana ya, pahit, ya. tapi geus dicampurkeun di dieu aya rasa pahit teh. Setelah jadi campuran komposisi rokok sin ya. Bokok rokok sin itu. Jadi pahit teh. Pahitnya ya kalau dibilang pahit, mana ada rokok sin yang pahit? Eta manis sebenarnya. Ya enak aja kalau dibilang manis ya enggak juga. Nya, manis teh lamun geus menang bonus Om biasa mah. Orang geus menang bonus. Iya mah kan kitu wae. Nya ge teu geus menang bonus. Maksudnya yang ditambahan bonusnya. Apa yang didoakeun? Karena di Rokosin ieu oge kan aya member-member anu berjuang, Oh jelas. Nya sudah berjuang terus sudah dan mereka memang menyebarkan ya udah menyebarkan. Ya alhamdulillah ku gawe marenehanana nya ibaratkeun kieu kitu. Gawe manehanana daku daek ku tekun ku ulet. Ya alhamdulillah aya bonus eta teh ngaranna teh di Rokosin ieu mah. Oh, jadi bonusnya untuk tiba-tiba datang gitu wae. Aya gaweuna heula. Nya gaweuna HD bonusna HD. Iyalah, saya mau hasilna HD mah bonusna leuwih HD. Tah eta. Kira-kira di dieu HD gawe jeung segala rupana. Insyaallah. Oh, berarti insyaallah bonusna ge leuwih HD. Tah eta. Didoakeun. Amin. Tanya salah satu. Mugi kada amuku usaha. Terus kalian bonus. Kudu nungan eta geus tong gejreu teh mah.
beja-bejanya. Sinyalnya jadi istilahnya di rokok ieu kan banyak manfaatna. Terus salah satu komposisi ieu teh hanya Pak Kiai yang tahu komposisi rempah-rempah ieu teh. Dari sekian banyak dihijikeun kitu nya tercipta rokosin ieu nu rasana beda-beda. Kan gitu. Karena untuk meracik atau mengkomposisi suatu racikan ramuan formulasi bako ini nggak sembarang orang mampu. Betul, karena bisa jadi kieu. Saya ngopi langsung di beliau di Pak Kiai bahwa orang istilahnya yang meracik itu bisa jadi itu misalkan kalau tidak tahu racikannya seperti apa, itu bisa jadi racun. Kebalikannya. Bisa jadi racun katanya. Manfaat bisa jadi madarat, kalau tidak benar. Tidak benar. Setuju ya. Setuju betul. Emang Tapi harus setuju. Ahli komposisi atau peracik itu satu disebut umum nama seorang talenta. Ya, tidak semua orang punya kemampuan itu. Sisi lain ada bahasa lain lah ya. Itu semacam petunjuk. Ya. Dari dari sesuatu lah yang nggak usah kita sebutkan. Ya, nggak usah sebutkan. Pasti tahu lah semua orang. Itu bukan sembarangan lah intinya. Ya, sembarang orang mampu. Ya, di antara gitu ya, rangkaian cerita iya gitu ya. Iya rokosin iya adalah salah satu warisan intinya namanya leluhur. Warisan leluhur iya ku urang kudu diperjuangkeun. Orang kudu istilah nama dibela ya. Walaupun ya cek om tadinya terkait orang teh ieu teh hasil teh kemana nya balik lagi ke diri orang ya. Iya teh keur naon heula niat urang tujuanna nya eta segala sesuatu dinilai daripada niatnya. Walaupun kadang salah juga kita lakukan karena mungkin ke apa ya ketidaktahuan atau kehilafan. Tapi kalau niatnya baik itu sudah dinilai. Jadi balik kepada niat. Jadi niat orangnya nama kieu lahnya. Niat puasa. Tapi teu puasa ada niatna ada. Sama godin biasa. Dongeng batu. Geus urang mah urang ngomong. Teu aya di TSI mah teu aya. Nya teu aya. Terus kitu kecuali didinya. Baik. Kan kudu aya tuh. Jadi sebagai naon disebut nama balancing. Intermezzo. Penyeimbang kita eta nya. Balik deui istilah Sunda teh papasangan anu saimbang. Da papasangan anu teu saimbang mah anger. Sok lalaki jeung salaki pamajikan suami istri enggak seimbang. Misalkan di suatu momentum gitu ya. Ada hubungan suami istri yang tidak seimbang. Nu hiji gogoakan, nu hiji seuri pan enggak adil ya. Nu hiji push up ya, nu hiji deui. Ya, salah kebayang lah pokoknya namanya. Ya, harusnya satu pusat, sing satu ngarenos gitu ya. Atau itu baru mix namanya matching. Ada balancing, keseimbangan, sinergi disebutnya. Sinergi. Jadi sinergi itu keseimbangan. Ya. Ada take, ada give gitu. Ya, ada ngambil, aya mere. Tong hayang dibere wae. Kudu mere oke. Dun lah pokoknya mah pembahasannya ya terkait rokosin ya. Alhamdulillah gitu. Aya pencerahan ti Bah Tommy khusus kanggo orang-orang sadaya, kanggo orang-orang anu ngajalankeun rokok ieu gitu nya anu nyebarkeun rokok ieu. Tong sieun intina. Nu balanjana nu ngarokokna ge keur ngaromonkeun. Nya atuh kudah. Da moal aya marketing, bahkan pabrik ge eureun mun teu aya nu ngarokokna. Betul, nya. Nya. Betul. Kadang ngaromonkeun. Ya. Pada dasarnya karyawan itu pada baik. Betul. Karena meureun aya bonus aya sebagainya. Tapi kadang karena kejarannya bonus bahkan hal ini dilupakan. Itu bisa jadi bumerang. Jadi hal yang kontraproduktif malah ke perusahaan. Iya betul. Jadi hindari hal-hal demikian. Iya, pokoknya balik deui ka niat. Iya, kritik sorangan. Iya, tenan balik deui ka niat teh intina mah urang sadaya namanya. Arek hade goreng oge kumaha niat kan. Nah, aya cek anu ieu nama cek Pak Imron teh cenah bahasa ieu teh bahasa Arabna teh nya. Jauh euy kan. Tapi ulah bisi ieu pada acan teh eta macan. Acan. Jadi sagalana ge kumaha niat teh nya. Bisa jadi anak buah Muhammad bin Salman. Da eta ulahnya. MBS. Oke. Jadi sakitu heula lah mungkinnya ieu teh pembahasan terkait rokosin naon yang bungna jeung kultur Indonesia gitu nya. Ya itu yang pasti itu terjadi folklore Roro Mendut. Mangga cari di Google ada cerita tentang Roro Mendut. Ya. Khususnya Roro Mendut identik dengan rokok.
Oke, siap. Oke. Nah, jadi mau dilanjutkan iya bakal panjang. Dari ngebahas tentang sejarah, Panjang tentang mah kumaha takdir. iya. Anu 12 cm, 15 cm, Iya. malah aya nu 10 cm kan khawatir. Jadi kieu mah istilahnya makanya bising panjang teuing. Ya kan terkait durasi ya, Oh, iya. bising iya gitu kan. Orang teh kan Setengah jam, ya, durasi. karena kan orang teh kan meureun Beda-beda. Ngobrol ka mana karep da Heeh. emang heueuh da ieu mah. Memang halantur, ngabako. Ngabako tah. Mudun gitu. Tapi kan intinya di dia orang memberikan wawasan, pengetahuan, terus orang oge jadi niat teh hayang nyambung silaturahmi. Eta we intina mah balik deui lah karena Niat, ya. ya balik deui kan niat urang. Karena di rokok ieu mah leres pisan bahwa di rokok ieu mah mempererat silaturahmi itu betul. Contohnya kieu nya om ka dieu istilahna mah kan gara-gara istilahnya wasilahna tina rokok. Oh, bener teh eta. Salah satu nanya alhamdulillah gitu rokok ieu bisa mempersatukan urang sadayana. Alhamdulillah oge saya bisa kenal dengan Mbah Tommy Menang bonus nu hade. nya seorang sosok figurnya di Bandung mah sangat luar biasa, terkenal bahkan disegani mungkinnya di Bandung mah nya alhamdulillahnya alhamdulillah meureun gitu eta ge. Tapi nya tenang naon lah eta mah. Ieu mah biarlah orang yang istilahnya yang menilainya omnya semua itu dan ya alhamdulillah gitu nya. Perjumpaan kita sampai di sini dulu, nanti istilahnya kedepannya kita mengobrol lagi terkait apapun itu istilahnya yang berhubungan dengan rokok dan kultur juga dengan kebudayaan Indonesia yang jelas gitu seperti itu ya alhamdulillah lah sakit heula mungkinnya da soalna ieu rada perih mata perih mata jeung ieu teh rada geus rada haus gitu aya kopi mangan ieu teh oream nyuh ieu teh oream nyuh hungkul loba aya kopi mah Aya engke gampang eta mah sisi lah gampangnya jadi bukan cuma Pancasila harga mati. ya bener. Ternyata udut SIM juga harga hidup. Bukan. Dan upahnya mah tuh bisa balanya aja. Harga sahabat sama rokok SIM mah. Iya. Nah, iya, karena menurut Hadratus Syekh itu kalau lamun, iya mah lamun. Terakhirnya. Oke, terakhir. Lamun gitu orang hayang istilahna nyieun rokok anu ngeunah, bahan-bahanna misalkan ku sorangan, eta teh bisa sabarahaeun. Propos sabungkus oge bisa jadi istilah nama. Sabaraha ieu pokona mah. Eta nyata. Ya, Nyata. jadi umurna nyieun sorangan mah. Cek we lah. Dimulai harga bahan baku ya, raw material ya. Ya. Rempah-rempah, bako, segala rupa komo. Nyieun pabriknya Eta mah kabedak urang mah nantina tinu perjuangan, tinu perjalanan, tinu istilah namanya kebesaran lah, kebesaran yang di atas alhamdulillah gitu. Inilah yang istilahnya yang akan membantu kita terutama Indonesia, saya mah lebih kepada Indonesia dan juga gitu sekitar kita ini yang bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat Indonesia. Yang pastinya lewat rokok SIM ini banyak manfaat. Dan maaf, mungkin ya yang nyatanya yang saya tahu belum ditemukan madarat dari rokok ini. Amin. Setahu saya dan betul. Ya, Kelas sebatang pertama ya alhamdulillah ya. Ini sudah menyampai batang terakhir ya. Dan yang alhamdulillah juga perjumpaan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Bustomi yang sebenarnya Pak Bustomi ini sibuk. Saking sibuknya itu Pak Bustomi itu susah untuk ditemuin dan ya alhamdulillah dengan istilahnya karatek hatinya, karatek hati orang antara perokok teh mencek urang brotherhood lah ya, jadi pang-pangnya mah begini karena rindu atau sono udut. Rindu sono ku asik udut akhirnya kita bisa udut yang lain banyak. Maaf ya tidak merecehkan, tidak merendahkan rokok yang lain, tidak. Ya. Cuman entah gimana kerinduan akan hasil prokosin ini berbeda gitu. Aduh, itu kenyataan itu ya, betul. Ya alhamdulillah perjumpaan malam ini kita cukupkan dulu. Ya. Sampai segini dengan Pak Bustomi. Mungkin kita Oke. Terima kasih banyak Pak Bustomi. Ya, untuk yang mau mungkin komen nanti untuk share atau like dan subscribe juga boleh di sini ya. Mungkin yang komen-komen
eta naon cenah pembahasan teh asa teu pararuguh teh naon. Boleh Ditampi. komennya juga ngelantur aja. Iya, tidak apa-apa kita mah. Semua di sini bebas pokoknya. Bebas asap rokok di sini mah pokoknya. Maksudnya bebas asap rokok teh lain. Lain eueuh. Lain eueuh. Justru mulek. Nah, eta maksudnya teh bebas. Bebas mulek. Iya, gitu. Ya, sekian dulu ya di sini. Nanti kita balik lagi dengan biasa operator kita, Mr. Imron yang sudah tidak sabar menunggu. Terima kasih, Mbak Tommy. Sekian dulu dari kami dan terima kasih. Ya, baiklah. Ada lumayan dia gerah matanya. Luar Pak biasa. Tommy. Ya, alhamdulillah, Pak Imron. Kita Jadi sudah sesi podcastnya sudah berakhir. Nah, itu berkat kita kedatangan tamu agung, ya. yaitu Abah Bustomi. Bukan tamu agung, tamu. Kalau agung namanya bukan agung soalnya. Iya Tamu iya aja. iya. Di mana beliau seorang budayawan sekaligus seniman yang sangat luar biasa. Tadi di pembahasan kita sudah banyak memaparkan kaitan budaya Sunda, kaitannya dengan budaya udut Udut yang ada pada umumnya di tanah Jawa ini, di Sunda khususnya ya. Indonesia ya betul. Dan ini sangat luar biasa. Insya Allah kita akan mengundang beliau lagi tentunya untuk sesi tanya jawab ataupun pemaparan yang lainnya yang tentunya ada kaitannya dengan rokok ya. Betul, betul. Terima kasih banyak Abah Bustomi Terima kasih. atas kehadirannya yang sudah mengisi sesi podcast Luar biasa. perdana ini. Luar Ya, biasa. ya, ya, ya. Terima kasih juga buat yang sudah menonton gitu. Yang mau berbagi-bagi ya apalah mungkin berbagi kritik, saran atau sumbangsi. Apa bonus? Kami cenah sarean aja begitu. Ayo bonus. Abah Bustomi bonus. Kewe bonusna ieu mah teh YouTube cenah bonusna sogan. Amun ieu ge mun payu ya gitu. Amin. Channelna ieu ge. Amin. Jadi kita jelaskan lagi di sini ya. Kita terkait podcast naon sih ieu teh cenah sok aya loba anu tanda tanya itu podcast tapi nyambungkan naon itu sebenarnya mah iya teh nya kitu teh ya pokoknya mah urang mah ngobrol dia ngobrolkan udud karena di dia mah surgana para udud gitu bukan hanya membahas tentang udud cek Pak Bustomi tadi mah madarat lah ngegibah atau menikah itu lain ya mah jadi dia mah ngebahas tentang nanti budaya juga tadinya pengetahuan ilmu pengetahuan memberikan wawasan ke kanggo orang karena Pak Bustomi dengan sangat spesifik tadi teh sampai ke lebih ke ayah saya mah teh apa lebih ke ayah tadi ribuan tahun gitu wah mau ada teh intinya mah ada mau ke umuran kurang mah gitu lah ya seperti itu. Oke. Baiklah, silakan ada kata-kata mutiara mungkin dari Mr. Imron di sini yang menutup perjumpaan kita kali ini. Luar biasa, tetaplah berkarya, semangat, sehat, kuat terus untuk para mitra Rokosin dimanapun kalian berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.